Ya, tadi kita barusan udah mendengar Jason berbagi informasi cara-cara kita untuk mendukung developers di Indonesia. Nah, sekarang saya ingin membagi secara garis besar mengapa kita merasa ada potensi besar di Indonesia untuk bidang mobile. Oke, yang pertama kita bisa bahas dulu mengenai landscape mobile di Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara yang sangat besar dengan lebih dari 30 juta gamers. Dan gamers ini rata-rata demografinya masih muda dan populasinya semakin berkembang, meningkat dari waktu ke waktu. Untuk penetrasi smartphone sendiri, kita melihat ada peningkatan lebih dari 2 kali lipat dalam 2 tahun belakangan ini. Di 2013 kita mulai dari 14% dan sekarang sudah mencapai lebih dari 43%. Dan 74% dari orang-orang yang mempunyai smartphone, mereka setuju bahwa smartphone mereka adalah salah satu device yang paling penting yang mereka punya. Dan bahkan di kota-kota besar, penetrasi smartphone itu semakin tinggi, yaitu bisa mencapai 61% dibandingkan dengan 43% tadi yang kita lihat. Kalau misalnya dibandingkan dengan PC, itu lebih besar lagi karena PC baru 17%. Sedangkan smartphone itu 61%. Jadi potensinya di Indonesia itu sangat besar ya. Nah, kita udah membahas tentang mobile landscape. Sekarang mungkin kita bisa lebih spesifik ke arah apps landscape. Di sini mungkin agak complicated, tapi teman-teman bisa lihat kalau di Indonesia penetrasi smartphone-nya mungkin masih 43%, masih kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Pasifik. Tetapi yang menariknya adalah 49% di Indonesia, yaitu persentase terbesar yang teman-teman bisa lihat, itu mereka merasa bahwa smartphone adalah device utama mereka. Dan dari data terbaru yang kita punya adalah rata-rata jumlah aplikasi yang diinstal di HP mereka adalah 31 dibandingkan dengan masih lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Oke, ini juga data yang kita punya dari survei yang kita lakukan dengan TNS, yaitu aplikasi yang paling sering digunakan. Itu adalah yang pertama aplikasi kategori social network, yaitu 77% mereka mengatakan menggunakan setiap hari. Yang kedua di 63% yaitu aplikasi komunikasi, dilanjutkan dengan search, entertainment, dan games. Data yang kita dapatkan juga 34% dari user tersebut mereka telah membayar untuk minimum satu aplikasi. Dan untuk pembayaran tersebut rata-rata harga yang dibayarkan untuk satu aplikasi yaitu 48.000. Mungkin juga teman-teman pernah dengar developer di Indonesia merasa user di Indonesia mereka nggak mau membayar. Tetapi menariknya data yang kita punya yaitu 88% dari user tersebut mereka mengatakan mereka bersedia untuk membayar untuk aplikasi yang tepat. Dan kategori yang paling diminati bisa dilihat yaitu games, entertainment, productivity, dan juga majalah. Oke, mungkin kita udah sering mendengar tentang games. Tadi aku udah beberapa kali berbicara tentang games, mungkin teman-teman penasaran dan kita bisa mungkin lebih spesifik lagi ke games, landscape games di Asia Tenggara. Di sini kita bisa lihat kalau revenue Indonesia itu 181 juta US dollar dan itu adalah keempat tertinggi di Asia Tenggara. Jadi kita bisa lihat potensinya di Indonesia sebenarnya sangat besar ya. Melebihi Philippines dan Vietnam misalnya. Dan ini juga data dari Newzoo yang kita punya yaitu Indonesia ada lebih dari 30 juta pemain mobile games di 2014 dan revenue mobile games di 2014 yaitu 436 juta US dollar dan diprediksikan akan meningkat hampir 3 kali lipat di 2017. Di Asia Tenggara kan? Iya, di Asia Tenggara. Mencapai 1,3 miliar US dollar. Ini di Asia Tenggara. Untuk kategori-kategori games yang paling populer di Asia Tenggara, bisa kita lihat yang pertama itu racing games atau games balapan.
Yang kedua ada strategy games, lalu diikuti dengan action, shooting, dan education games. Nah, mungkin teman-teman ini udah tertarik mengenai landscape mobile di Indonesia. Sebenarnya apa sih peran Google untuk mendukung developers di Indonesia untuk mendistribusikan, mempromosikan, dan memonetisasi aplikasi-aplikasi yang sudah mereka kembangkan. Dan tentunya kita sangat ingin mendukung developers di Indonesia. Google Play sendiri adalah platform untuk aplikasi-aplikasi Android dan kita tersedia di 190 negara. Dengan lebih dari 1 miliar global users yang kita punya sekarang. Untuk revenue sendiri kita sudah membayar developers lebih dari 7 miliar US dollars. Dan untuk jumlah pengembang di Asia Pasifik sudah meningkat sebanyak 3 kali di 2 tahun belakangan ini. Untuk AdMob sendiri yaitu alternatif platform untuk developer memonetisasikan aplikasinya, kita sudah membayar lebih dari 1 miliar US dollar di 2 tahun belakangan ini. Nah, teman-teman mungkin penasaran nih gimana sih cara mendapatkan mencari aplikasi-aplikasi yang dibuat lokal yang berkualitas tinggi. Nah, di Play Store kalau teman-teman cari, itu teman-teman bisa melihat di kategori Made in Indonesia Apps. Ini khusus kita buat memang untuk mendukung developer lokal. Dan ini kita refresh setiap 2 minggu sekali. Gak cuman apps, kita juga punya kategori games, yaitu di game buatan Indonesia yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, setelah developers mengembangkan aplikasi mereka, bagaimana cara mereka mendapatkan revenue? Ada 4 cara yang bisa developer lakukan. Yang pertama adalah aplikasi berbayar. Ini artinya user harus membayar untuk menginstal aplikasi mereka di HP mereka. Yang kedua adalah dengan in-app purchase. Ini biasanya developers mendesain game mereka atau aplikasi mereka sedemikian rupa sehingga users bisa membayar untuk membeli item-item tertentu, misalnya senjata yang lebih kuat atau nyawa yang lebih misalnya. Dan untuk alternatif lainnya mereka bisa menaruh iklan di aplikasi mereka, yaitu mereka akan menempatkan space khusus untuk iklan yang bisa dibeli oleh advertisers, dan saat users mengklik iklan tersebut, developer akan mendapatkan revenue. Dan untuk ini kita menyediakan solusi yaitu Google AdMob yang bisa memudahkan developers untuk mengimplementasikan iklan tersebut. Cara yang lainnya yaitu yang terakhir adalah subscription, dan ini biasanya dipakai untuk majalah atau buku. Untuk user sendiri, mereka untuk membayar, kalau mereka mau membayar, mereka ada 3 cara. Yang pertama adalah credit card, yang kedua direct carrier billing atau pemotongan pulsa yang biasanya teman-teman dengar, dan juga mereka bisa membeli gift cards atau kartu voucher yang bisa dibeli di toko-toko serba ada. Untuk Indonesia sendiri kita tahu kalau penetrasi kredit card mungkin masih rendah, oleh karena itu untuk memudahkan user-user di Indonesia untuk membayar, kita sudah berpartner dengan 3 perusahaan telekomunikasi di Indonesia yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata. Kesimpulannya, sekarang menurut kita adalah saat yang tepat untuk developers di Indonesia untuk mengembangkan aplikasi dan games, nggak hanya untuk users di Indonesia aja, tetapi juga untuk users di seluruh dunia. Terima kasih.